Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinji Puspita, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, jurusan Ilmu Tanah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bidang ilmu tanah, yaitu tentang konservasi tanah dan air. Selamat menyaksikan. Apa pentingnya konservasi tanah dan air itu sendiri? Konservasi tanah dan air itu sendiri penting karena guna menekan laju degradasi lahan sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan. Misalnya ketika lahan tersebut tidak dikonservasi dengan baik, maka lahan tersebut akan kekurangan daya produktivitas di lahan pertanian, maka produktivitas tanah tersebut sebagai lahan pertanian akan berkurang. Dan ketika produktivitas itu sudah menurun, berarti tanah tersebut masuk kategori tanah yang sudah terdegradasi. Sebagai manusia yang butuh banyak hal untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dan papan, maka bisa jadi pemilik tanah akan mengubah alih fungsi lahan pertanian tersebut menjadi lahan yang lain. Misalnya, lahan itu penting sekali kita untuk dapat mengetahui bagaimana caranya konservasi tanah dan air. Konservasi tanah itu sendiri adalah penggunaan lahan atau tanah sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan syarat-syaratnya tanpa merugikan. Konservasi air itu sendiri adalah bagaimana cara kita menggunakan air seefisien mungkin dan bagaimana cara menggunakan air tersebut supaya tidak banjir, dan bagaimana cara kita mengalirkan air tersebut supaya tidak banjir dan cukup saat kemarau. Fungsi tanah itu sendiri adalah sebagai sumber unsur hara dan bahan organik bagi tanaman. 2. Sebagai tempat di mana unsur hara dan bahan organik berada, tempat di mana air berada, tempat di mana air dan pupuk ditambahkan, tempat di mana akar dapat berintersepsi. Selanjutnya, kerusakan tanah itu bisa berupa kehilangan unsur hara dan bahan organik, penjenuhan oleh air, dan terkumpulnya garam atau senyawa beracun di dalam tanah. Untuk kehilangan unsur hara atau bahan organik sendiri itu mengakibatkan produktivitas yang menurun dan dapat diatasi dengan pemupukan dan menghindari pembakaran sisa-sisa hasil panen. Nah, terkumpulnya garam atau senyawa racun di daerah perakaran itu sendiri bisa terjadi akibat kontaminasi dari luar, misalnya dari limbah-limbah yang berada di sekitar genangan air. Erosi itu sendiri hilangnya lapisan tanah bagian atas atau topsoil akibat limpasan aliran air atau runoff. Penyebab erosi itu sendiri adalah 1. Hilangnya kemampuan tanah untuk mengikat air. Yang kedua adalah tidak adanya penutup lahan. Yang ketiga itu kemiringan lahan atau kemiringan tanah itu sendiri. Yang keempat itu adalah faktor tipe tanah itu sendiri. Dampak dari erosi ini cukup banyak, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung itu sendiri bisa dengan hilangnya lapisan tanah yang subur, terus berkurangnya kemampuan tanah, hilangnya unsur hara, berkurangnya produktivitas. Terus dampak tidak langsungnya itu bisa jadinya pengurangan alternatif penggunaan lahan itu sendiri, karena kemampuan tanahnya sudah berkurang, otomatis penggunaannya juga pasti dikurangi sesuai dengan kelas kemampuan lahannya. Selain itu, ada juga dampak, yaitu dengan penimbunan atau pengendapan tanah yang dibawa oleh limpasan air, kemudian hilangnya mata air akibat telah tertimbun tanah-tanah yang terbawa. Dampak lebih besar dari erosi itu sendiri adalah semakin meningkatnya tingkat intensitas banjir di daerah yang dilewati oleh limpasan runoff atau di daerah tempat terkumpulnya air yang terbawa oleh aliran runoff. Proses erosi itu sendiri terjadi dari penghancuran struktur tanah oleh butiran hujan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian hasil penghancuran struktur tanah tersebut
akan dihaluskan dan dibawa oleh aliran air permukaan atau runoff. Faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi yaitu faktor iklim, topografi, vegetasi, dan kegiatan manusia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut ada faktor yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor yang dapat diubah itu adalah vegetasi. Yang kedua itu topografi. Tapi yang tidak dapat diubah itu adalah iklim, tipe tanah, dan kecuraman lereng. Teknologi konservasi tanah dan air yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan cara biologi, vegetatif, mekanik, dan kimia. Kalau vegetatif ini sendiri lebih menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi penutup tanah, misalnya land cover crop, atau dapat juga digunakan sistem tumpang sari, jajar legowo, dan lain-lain. Teknologi konservasi yang kedua adalah dengan mekanik, yaitu dengan mengubah kecuraman lereng dengan membuat teras bangku atau membuat guludan-guludan untuk menahan laju air. Yang ketiga adalah teknik dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki agregat dan memperbesar permeabilitas tanah guna menahan dan dapat menyerap air lebih banyak. Teknologi ini kurang cukup populer di kalangan petani karena menggunakan bahan kimia yang cukup mahal dan sulit didapatkan. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang biasanya menggunakan teknologi ini. Tadi penjelasan mengenai konservasi tanah dan air, saya harap itu bisa membantu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.